ini ya sambil diginiin, bisa seperti ini. Kalau pasiennya udah ada agak jadi sedikit, kalau pasiennya masih kecil boleh pakai hanya menggunakan jempol saja. Ya, tadi ada parsial dan total. Kemudian kalau misalkan dari total, biasanya total itu karena dia menyumbat, jadi tidak ada cara lain kecuali dilakukan korikotiroidektomi. Ya, nanti caranya seperti apa? Kita akan lihat. Selanjutnya, ketika pasien datang dengan atau kita melihat orang dengan kegawat darurat airway breathing di airway, misalkan pasiennya terdengar suara snoring. Snoring itu apa? Kalau pangkal lidah jatuh ke belakang namanya? Kalau yang satunya lagi, kalau ada cairan, jangan salah ya. Snoring sama gargling beda ya. Kalau gargling berarti ada cairan. Kalau snoring, pangkal lidah. Etil sindilit ya. Kalau pasiennya ditandai dengan adanya cedera atau multiple trauma, misalkan pasiennya datang, kenapa pasiennya atau kenapa orang ini datang dengan snoring, terus dia ada riwayat jatuh, walaupun itu hanya jatuh di kamar mandi misalkan, tapi kalau ada riwayat jatuh, pastikan bahwa kita harus otak kita itu harus kontrol C, yang kontrol spine ya, atau tulang belakang. Karena ketika pasien fraktur tulang servikal, kita hektil cingit, pasiennya akan langsung meninggal. Ya, jadi hati-hati. Berarti kalau misalkan ada trauma, pasiennya harus dilakukan jautras. Jautras ini angulus dinaikin, ditarik sedikit, kemudian bisa yang di kebawahin itu adalah maksila atau mandibula. Maksila yang ke bawah atau mandibula. Maksila, mandibula. Ini angulus di sini, ya. Nanti minggu depan bagian mandiri kan? Nanti coba satu-satu ya. Ini namanya jautras, oke? Setelah itu dipasang opa. Opa itu apa? Orofaring. Ke lidah belakang ya, itu yang akan menstimulasi muntah. Ini namanya OPA atau oropharyngeal airway. Cara masangnya ada 3. Pertama adalah masangnya ya, diukur dulu dari ujung lidah sampai ke ujung kuping. Kuping sini ya, ujung kuping kelihatan ya? Ujung kuping ya, ujung kuping. Pangkal lidah sampai ujung kuping. Pangkal lidah sampai ujung kuping. Diukur, kalau sesuai langsung bisa dipasang, kalau tidak sesuai cari yang sesuai. Opanya hilang ya? Gimana ya? Pasang. Ya, kalau opa tidak usah menggunakan jelly ya. Dipasang setengah. Kan harusnya pasangnya begini posisinya ya. Ini lidah, posisinya harusnya begini. Tapi kita pasangnya terbalik. Ya, ini lidah, ya. Harusnya pasangnya itu kita begini ya, tapi kita pasangnya terbalik. Ya, untuk apa tujuannya? Untuk menyingkirkan pangkal lidah yang masih ada di belakang, ya. Jadi pertanyaan masuk setengah sampai ke langit-langit lidah atas ya, atau palatum. Setelah mentok di palatum kita putar, bisa putar keluar ke sini atau putar ke dalam. Yang paling bagus putar ke dalam biar tidak terjadi cedera sampai dimasukkan. Oke? Ya. Seperti itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah melalui pinggir bibir dengan cara langsung diletakkan seperti ini, jangan dibalikin ya, langsung diletakkan lurus, tegak lurus, kemudian dimasukkan. Yang kedua itu menggunakan tongue spatter. Tongue spatternya harus kedua kalau di dewasa ya, karena lidah itu kan lebar, jadi untuk menekannya atau mengambilnya ke atas dia pakai 2. Caranya seperti ini. Jadi dia biar bisa melebar seperti ini. Baru kita buka dulu. Kemudian dipegang, kemudian ini langsung dimasukkan. Cabut, gitu ya. Ini caranya. Paham? Oke. Itu adalah untuk snoring, ya. Kalau gargling, ya. Kalau gargling kita harus pertama apa? Nggak disaksak dulu. Kalau gargling itu adalah pincher swab, ya. Kalau pasiennya misalkan ada tadi trauma, pasiennya harus
Kevin. Karena kalau nggak bisa sendirian kan? Yuk, yuk. Tuh ambil tuh. Yuk, di sini. Satu. Kamu di sini. Ya, di sana. Di sana, sebelah sana. Di sebelah sini. Sebelah sini. Yang sebelah sini kalau kelihatan. Sana juga. Satu lagi. Nggak apa-apa, kamu kali gebukin. Masih ada di sini. Ayo, nanti ujian akan seperti itu posisinya. Ayo. Kamu posisinya akan melakukan stabilisasi servikal. Kamu tangan ke sini. Ini. Kemudian di sini. Tangannya pinjam. Ini di sini. Kemudian di sini. Kembali kali ya, ini di sini. Kamu di sini. Oke? Oke. 1, 2, 3, miringkan. 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Yuk, yang benar ini kamu posisinya ini. Nah. Yuk, 1, 2, 3, barengan. Oke. Nah, nanti ada satu orang yang bersihin di sini namanya finger sweep. Ya, finger sweep. Oke? 1, 2, 3, balikan. Kalau ada satu orang lagi, kita harus pasang stabilisasi namanya neck collar. Ya, neck collar ini buat stabilisasi leher. Ini bisa diukurnya dari bahu sampai ke garis imajiner dagu. Ya, misalkan di sini 4 jari, nanti kita ukur 4 jari. Ya, naikin ke atas. Bisa dinaikin sampai ke atas. 4 jari. Ya. Nanti ininya dikelipin dulu, kita lepas. Oke. Tadi posisi. Oke, yang ini dulu. Kita mau pasangin dulu. Oke. Jangan pegangin, nanti pasnya ngap. Oke, yang ini pas, tarik dikit. Nah, ini caranya disapu. Set. Ya, lepas. Nah, baru ininya diambil. Jadi jangan dipasang langsung blok gitu ya. Pasnya bisa mati. Jadi harus disapu dari bawah. Diukur dulu baru disapu. Setelah begini kan enak. Ini tinggal hanya melakukan, walaupun begininya tidak terlalu ketat, kalian bisa mengiringnya. Paham ya? Silahkan duduk lagi. Ada 3 prinsip. Pertama adalah aseptik, asianotik, dan atraumatik. Aseptik berarti menjaga kesterilannya, jadi harus steril, ya, anosaksennya. Kemudian asianotik mencegah agar pasiennya tidak sianosis. Dengan cara apa? Dengan cara waktunya hanya 15 detik. Ya, jadi oksigen yang ada di dalam tubuh pasien itu tidak tersedot sehingga pasiennya tidak sianosis. 15 detik itu. Kemudian tekanannya juga disesuaikan. Kalau dewasa itu di 80 sampai 100, kalau di anak itu di 60 sampai 80, kalau di baby itu di 40 sampai 50, newborn juga ya. Jadi nanti ini disesuaikan. Dinyalakan dulu ya. Kalau ada yang ngantuk, bangun dulu. Karena kalau ujian repot ini. Posisinya bisa berjam-jam kalau susah. Nanti kita akan simulasi dengan kelompok ya. Kalau misalkan ininya masih, ini udah kotor, diganti dulu yang steril. Kemudian kita siapkan cairan steril ya, cairan steril. Jadi sebelum ini dimasukkan ke pasien, yakinkan dulu ininya steril. Kalau misalnya ininya harus diganti yang baru. Kemudian ini tidak akan nyedot kalau ininya tinggal dipencet, nggak ditutup. Ini kan ada lubangnya ya. Oke. Walaupun ini tekanannya tinggi, udah dinyalakan, kalau ininya nggak ditutup, ini nggak akan nyedot. Jadi kita coba dulu, dia nyedot tidak? Coba. Kalau oke, nyedot, baru kita lakukan ke pasien, ya. Sebelumnya pasiennya pasang itu dulu. Caranya pertama kita hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai mentok, kita angkat 1 sampai 2 cm. Kemudian kita tarik dengan menghitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. 11, 10. Paham ya? Jadi 15 detik nggak boleh lebih. Ya, kalau misalkan dia pakai oksigen, oksigennya dinaikin dulu. Ya. Kemudian atraumatik itu berarti mencegah pasiennya untuk tidak trauma. Tadi itu kita cabut 1 sampai 2 cm itu untuk mencegah lapisan lendirnya ketarik. Karena itu bisa menyebabkan trauma. Ya. Paham ya? Jadi 3 prinsip itu harus dilakukan.
Apa? Benda asing. Maksud sih? Suara napasnya. Suara napasnya jadi aneh ya biasanya kalau crowing itu. Biasanya bisa jadi sumbatannya total atau misalkan memang pasiennya sudah hipoksia berat ya. Biasanya yang harus kita lakukan adalah dengan cara melakukan intubasi atau pemasangan ETT ya. Pemasangan ETT sebenarnya ada sistemnya namanya statik, tapi itu dipelajari nanti kalau sudah advance. Ini ceritanya masih gawat darurat ya. Kalau gawat darurat seadanya, harus ini steril prinsipnya ya. Ini ada laryngoskop namanya, ininya namanya handle, ini namanya blade. Blade-nya ada nomornya ya, nomor 1, nomor 0,0 sampai nomor 7 ya. Baby newborn biasanya 0,0 ya. Kalau misalkan dewasa itu biasa di nomor 75 ya atau 4. Ini nomor 3 kita pakai ya. Masangnya seperti ini ya. Kita ceplekan ke sini terus kita coba ada lampunya atau tidak. Kalau lampunya tidak nyala, jangan sampai dipasang. Ya, temannya suruh ke depan aja. Daripada pingsan di situ ya ke depan. Enggak apa, ngantuk di depan lebih berharga daripada di belakang. Sok, maju sini. Sini. Ini bukan ini sih. Enggak apa-apa sini. Enggak bakal digigit. Pemasangan intubasi berarti kamu setiap 6 detik. Gimana caranya? 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Terus? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke, kayak gitu. Oke. Terus kalau misalkan mau masang ETT ya, kita harus punya tabungan oksigen. Maka kita harus melakukan hiperventilasi. Lakukan. Tapi dengan memegang prinsip bahwa pasiennya itu tidak bisa dipompa semuanya ya, karena ini isinya 150 cc, paru-paru kita nggak segede gini, ya. So, lakukan. Ya. Tapi dengan irama. 1, ya, dengan irama gitu. Nah, oke. Kalau misalkan pasang ETT harus seperti itu. Jadi harus hiperventilasi. Tidak boleh 1, 2, 3 itu hanya pada pasien-pasien yang pada saat ventilasi biasa. Kalau mau pasang ETT harus punya tabungan oksigen yang lebih baik. Yuk, lakukan. Oke, kita akan pasang ETT ya. Ini yang pertama alatnya adalah lakukan aja. Ini adalah laryngoskop, blade sama handle-nya. Kemudian ada silang ETT namanya endotracheal tube, ya. Endotracheal tube ini ada ininya ya, ada ukuran-ukurannya, ya. Ada ukuran nomor baik itu di 2,5, 2, 3, 4 sampai ke nomor 7 sampai 8 ya. Baru saja. Ininya masih dicari dulu nih ukurannya. Kalau di rumah sakit besar ada ukurannya. Di 25 sampai 30 ada alatnya. Kalau di rumah sakit di Serang saya belum melihat ya. Termasuk di RSDP rumah sakit saya. Di RSUD juga saya belum pernah lihat. Ini dilihat dulu balonnya. Biasanya balonnya masuk 5 sampai 10. Kalau oke, tidak ada bocor, berarti pas selangnya bisa dipakai. Kempesin lagi, jangan sampai dalam keadaan seperti ini kita masukkan. Oke, setelah masuk, kita siapkan. Ini juga nanti buat itunya. Dan siapkan plaster, ya, statik. Oke, dibuka, buka, selesai. Nanti kita pasang. Pasangnya adalah dengan cara si lidah diambil ke. Harusnya kamu asisten pegangin, kamu pakai spoon. Ceritanya ini steril ya. Si lidah dibawa ke arah kiri, ya. Kemudian kita akan melihat di situ ada trachea dan saluran pencernaan. Kita masukin yang paling atas ya. Kita masukkan. Masukannya menyusuri dari apa namanya laryngoskop. Jadi begini masuknya. Ini masuknya lewat sini. Nah, gitu. Ya, masuknya gini. Oke, pegang dulu. Nanti megangnya jangan salah ya, megangnya jangan begini, megangnya begini, ya. Megangnya seperti ini. Ini apa namanya? Udah jelek nih ininya, nggak kelihatan. Kalau senternya oke, nggak kelihatan. Sini kamu. Kamu kelihatan nggak ada lubang dalamnya dua. Ya,
Nah, kamu masukin nanti yang dalam, yang atasnya, menyusun ini, ya. Ini, masukin. Enggak, kalau nggak kelihatan ininya, soalnya. Woi, udah masuk ya. Kita lepas ininya, migrainnya atau stiletnya, kemudian diperiksa. Masih ada stetoskop. Oh ya, stetoskop. Kita periksa. Mana asisten saya? Ya, pergi dulu. Nih, kamu pompa. Iya, pompa. So, pegang. Sambil dipompa kita sambil dengar. Kiri, kanan, oke. Di perut kalau tidak ada suara berarti oke masuk, ya. Kemudian kita akan kunci dalamnya menggunakan udara, ya. Difiksasi. Fiksasi kalau misalkan tidak ada ukurannya kita cukup tekan ini aja. Kalau ini sesuai ya, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek berarti oke. Terus aja. Kalau begini baru tadi hitung 6. 1, 2, ya 6 detik. Kemudian di plaster. Caranya seperti itu. Ya. Oke? Paham? Makasih. Silakan kembali. Ini juga sama dilakukannya, dibuka dulu. Plasternya dibuka. Kemudian ditarik. Ya. Oh iya, lupa tadi. Kalau pasiennya ada apa namanya? Snoring. Terus pasiennya ada refleks muntah, maka dipakein apa? Tadi kan OPA. Kalau OPA ada refleks muntah berarti dipasang NPA. Nah, ini namanya NPA ya. Kalau pasang NPA harus diukur juga dari hidung sampai ke telinga itu ya. Kalau udah sesuai kita harus pakai jeli kalau NPA ya. Kalau OPA tadi nggak usah pakai jeli. Kalau ini harus pakai jeli. Dipasang dari hidung kiri atau hidung kanan terserah. Udah, ya? Oke, gitu NPA. Ini kalau ada refleks batuk ya. Kalau misalkan pasiennya itu datang dengan akibat trauma luka bakar itu nanti bengkak semuanya termasuk ke saluran napasnya sehingga dia susah untuk dilakukan intubasi. Atau kita yang ada di sekitar situ tidak expert untuk melakukan intubasi karena intubasi itu sebenarnya kewenangan dari medis ya. Kalau orang tidak ada yang expert kemudian pasiennya harus dilakukan intubasi tidak bisa ya, maka dilakukan dengan cara pemasangan LMA namanya. LMA apa? Laringo mushroom ya, enak saus ya, saus mushroom. LMA apa LMA? Apa itu gula? Ya apa? Kan udah belajar sama Coca-Cola bukan? Sama Ini namanya LMA, Laringo Mask Airway. Mas, karena ini seperti masker, dia akan menutup lubang pernapasan dan lubang pencernaan. Kan lubang pernapasan dan pencernaan itu bentuknya seperti ini ya, ada dua gini. Nanti ini ditutup sama dia. Yang bawah kan bentuknya seperti ini. Nanti yang bawah itu menutup lubang pencernaan sehingga udara tidak bisa masuk ke sana. Yang bagian atas itu menutup mengalirkan udara. Nanti langsung ke paru, ke bronchus sampai ke alveolus nanti, ya. Jadi nanti masangnya jangan begini ya, begini karena lubangnya kan di sini. Tadi ya. Sebelum masak ini juga sama, kita harus dibuka dulu. Tadi mana ya? Script saya. Harus dikempesin dulu, dimasukin lagi. Sama kayak tadi, dia bocor atau tidak. Kalau tidak bocor berarti bisa digunakan. Maka kita kempesin dulu. Kemudian dikasih ini ya, jelly. Cara masukinnya seperti ini. Bisa dua begini, bisa satu begini. Satu begini. Emang itu masuk, Bu? Hah? Masuk. Kan ini masker namanya itu. Tadi kan dikempesin dulu. Ya, jadi masukinnya seperti ini. Mau coba? Mau coba? Ya, kita masukin ya. Masukin.
nyari berapanya. Ada di sini 40, 10 airnya ya, udaranya ya. Kemudian 20, 30, ini 40. Pada saat ngedorong, jangan main-main karena ini kalau main-main udaranya tidak akan masuk. Akan lama ceritanya, ya. Oke, sudah selesai. Ini sudah terpasang, baru nanti dipasang oksigen. Ya. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 Oke, seperti ini. Paham ya? Ini kalau apa tadi dipasang LFA? Kalau tidak bisa dilakukan pintu Basi. baik tidak ada orang yang bisa ataupun memang saluran pernapasannya sudah tidak bisa dimasukkan ETT ya. Oke. Selesai. Udah. Itu airway doang. Benar-benar bukanya itu tidak bisa dimasukkan apapun dari mulut atau dari hidung untuk membantu membuka airway dia. Maka yang terakhir kita lakukan adalah melakukan trichothyroidectomy. Ya. Trichothyroidectomy. Trichothyroidectomy itu adalah melubangi leher ya, antara tiroid dan trachea. Di situ ada cincin trichoid namanya. Di situ ada cincin, di situ tidak yang apa namanya? Ada membran itu di situ tidak ada kartilagonya atau tidak ada tulang lunaknya ya. Coba dipegang di leher kalian. Di situ ada yang paling menonjol. Nah, di bawahnya itu kan terasa lunak ya, kalau tidak ada tulangnya. Nah, di situ dimasukinnya. Kalau laki-laki kelihatan di bawah ada apple. Tuh, di bawah ada apple kan ada gerak gitu, di atasnya sedikit. Ya. Ini biar jelas ini biar jelas. Jakun. Bisa tambah kecil. Siapa namanya? Gede amat. Patri, maaf ya, dipegangin ya. Saya tunjukin pakai ini aja. Jangan beli ya. Ini apa namanya? Tiroid. Ini adalah trachea. Antara ini dan ini ada ini nih. Ini dia merespon karena dia balong. Kelihatan kan di antara bawah ini ada tulang nih. Nah, yang sebelah sini yang ditojos. Ya. Yang dilakukan insersi. Kalian nangkep nggak? Enggak. Yuk. Kalau pulang keseruan jam 4 dulu, bilang sampaikan dulu. Jam 4 sampai jam 4 ya. Ini jamnya kelewatan. Saya mencontek yang baiknya aja ya. Mereka itu kan kalau backtomy dilakukan tadi antara trachea dan tiroid ya. Kemudian yang harus dipasangkan itu adalah aboket yang paling besar ya. Aboket yang paling besar itu berarti nomornya paling kecil biasanya ya. 16. 12, 14 ya. 16, 12. Ini nomor 14 segede gini. Ini jarang ada juga. Ini terlalu kecil sih sebenarnya, ada lebih dari ini. Nomor 12, warnanya biasanya abu-abu. Terus kita sambungkan aboketnya dengan squid yang ada airnya. Biar untuk indikasi. Nanti indikasinya kalau darah yang keluar kita harus segera cabut karena itu tidak boleh. Kalau yang keluar itu udara itu berarti boleh langsung dimasukkan ya. Kita cari dulu tiroid dan trachea. Kalau udah ada darah langsung di dep. Itu berarti khawatirnya masuk ke arteri atau vena ya. Jangan lupa dilakukan sebenarnya ini beneran harus gawat darurat dan tidak ada orang sama sekali ya. Kalau misalkan ada dokter dan sebagainya suruh dokter ya. Ini kita bersihkan dulu. Posisinya seperti ini. Ditusuk, ditagi posisinya. Masuk. Setelah masuk kita tarik. Apakah kalau udara masuknya udara kita cabut. Kita cabut ya. Kemudian kita lokalisasinya. Kemudian kalau ada
ambil lagi sepuit yang kosong ya. Ini dimasukkan ke sini. Ini fungsinya untuk apa? Untuk mengalirkan udara ya. Dilakukan seperti ini. Terus kita sambungkan dengan selang oksigen. Misalkan ini oksigen ya, selang oksigen ya. Disambungkan dengan selang oksigen. Ini disambungkan dengan selang oksigen. Ini tidak boleh lama-lama. Ini hanya berlaku hanya 45 menit. Ya, jadi sesegera mungkin kita harus mencari pertolongan. Apakah dia harus dilakukan tracheostomi, pelubangan di area trachea untuk memasukkan selang langsung ke paru ya, atau misalkan dia harus dilakukan bedah torak. Ya, itu krikotiroidektomi.